Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitria Nurmasita dengan NIM 102190118 dari kelas Syariah Muamalah E. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap kasus jual beli barang bekas. Sebelum masuk pada pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu jual beli dan apa itu yang dimaksud dengan jual beli barang bekas. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pengertian dari jual beli itu sendiri yaitu suatu perjanjian atau transaksi tukar-menukar benda atau barang yang mana mempunyai suatu nilai yang dilakukan oleh dua belah pihak antara penjual dan pembeli dan dilakukan dengan sukarela sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syarak dan transaksi tersebut sudah disepakati antara kedua belah pihak. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan jual beli barang bekas yaitu berarti suatu transaksi menjual atau membeli barang yang sudah setengah pakai atau yang sudah sebelumnya pernah dipakai oleh penjual yang kemudian dijual kembali dengan alasan mungkin sudah tidak lagi dapat dimanfaatkan atau sudah tidak cocok, bahkan mungkin sudah tidak ingin menggunakannya lagi, sehingga daripada terbuang atau rusak dengan sia-sia, untuk itu penjual menjualnya kembali dengan harga yang lebih murah. Untuk dasar hukum jual beli ini sendiri dalam agama Islam terdapat beberapa dasar hukum jual beli pada Al-Quran. Yang pertama yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 198 dikatakan, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Ya, yang kedua yaitu Al-Baqarah ayat 275 yang mana dikatakan, dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Untuk manfaat daripada jual beli barang bekas ini yaitu yang pertama, mungkin pembeli akan mendapatkan harga yang lebih murah daripada harga yang baru ya, karena memang barang ini sudah setengah pakai atau sudah pernah terpakai sebelumnya. Maka untuk penjual juga harus memberikan harga yang lebih murah karena status atau kondisi barang yang sudah tidak baru lagi. Jadi keuntungannya bagi pembeli yaitu si pembeli ini mendapatkan harga yang lebih murah daripada harga baru, tetapi kualitas harus diperhatikan. Jadi kualitasnya harus masih bisa dipakai dan masih layak untuk dipakai. Artinya tidak rusak dan tidak cacat. Dan manfaat untuk penjualnya sendiri, dia akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Karena mungkin misalkan dia mempunyai barang yang sudah tidak terpakai lagi atau tidak mau menggunakannya kembali, bisa dijual dan dia mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, tetapi dia juga tidak membuang dengan sia-sia barang itu atau membiarkan rusak begitu saja. Dan dia juga secara tidak langsung si penjual ini menolong membantu orang lain yang membutuhkan barang dan mencari harga yang lebih murah. Tetapi dalam jual beli barang bekas ini, selain mendatangkan manfaat bagi penjual dan pembeli, mungkin ada mudarat yang akan didapatkan khususnya bagi pembeli. Jadi pembeli yang tidak teliti, dia akan rugi jika mendapatkan barang yang kualitasnya ini sudah buruk atau bisa dibilang sudah tidak layak pakai. Tetapi tidak kita sadari, mungkin dalam pembelian ini dia merasa keadaan atau kondisi barang yang mau dia beli ini baik-baik saja karena memang penjualnya mengatakan bahwa kondisi barangnya baik-baik saja. Tetapi tidak disadari bahwa si penjual ini menipu atau membohongi dia. Padahal barang yang dijual ini kondisinya sudah mungkin cacat dan ada minus. Apalagi kalau dalam pembeliannya dia mendapatkan harga yang lumayan mahal dan dia adalah seorang pembeli yang kurang paham dengan harga-harga barang-barang bekas.
Nah, kompilasi hukum ekonomi syariah ini disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalah dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah, merupakan upaya positivisasi hukum muamalah dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia. Di dalam penelitian, akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah terkandung dalam pasal 27 kompilasi hukum ekonomi syariah. Di sini disebutkan hukum akad terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu akad yang sah, yang kedua akad yang fasad atau dapat dibatalkan, dan akad yang batal atau batal demi hukum. Lalu dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1 kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhinya rukun dan syaratnya. Yang kedua, akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang dapat merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahah. Yang ketiga yaitu akad yang batal adalah akad yang kurang atau rukun dan syaratnya. Di dalam hal ini sebelumnya kita akan meneliti tentang praktek jual beli barang bekas tersebut. Di dalamnya apakah telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Adapun rukun dalam jual beli ini yaitu yang pertama pihak yang melakukan akad atau penjual dan pembelinya tadi ada yang pertama berarti ada pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua harus ada ijab dan qabul, jadi ada zigot akad. Yang ketiga ada barang yang dibeli, jadi barangnya itu harus jelas. Lalu nilai tukar pengganti barang. Jual beli belum dikatakan sah apabila belum memenuhi syarat sahnya jual beli yang telah ditentukan tadi. Jadi bisa didapatkan kesimpulan bahwa menurut kompilasi hukum ekonomi syariah tadi ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli. Nah, jadi jual beli barang bekas pun ini di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah berarti diperbolehkan asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun jual belinya tadi. Jadi apabila jual beli atau jual beli barang bekas ini belum memenuhi atau salah satu syarat atau rukunnya belum terpenuhi, berarti tidak diperbolehkan. Dan yang paling penting dalam kompilasi hukum syariah ini, barang yang diperjualbelikan atau jual beli bekas ini barangnya harus jelas dan halal. Nah, hukum jual beli bekas ini harus sesuai dengan rukun dan syarat seperti yang sudah saya jelaskan, dan jumhur ulama dalam Nasrun Harun dalam bukunya Nasrun Harun tahun 2007 ini menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu ada orang yang melakukan akad yang pertama, lalu ada atau akidain atau penjual dan pembeli, lalu adanya zigot tadi ijab dan qabul, ada barang yang diperjualbelikan dan ada nilai tukar pengganti barang. Jadi sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dalam rukun terdapat beberapa syarat yaitu penjual dan pembeli harus berakal, balik dan berakal, ijab harus sesuai dengan qabul dan balik, barang yang diperjualbelikan atas hak kepemilikannya. Nah, ini maksudnya barang yang diperjualbelikan tadi harus jelas kepemilikannya, ditakutkan karena jangan sampai barang yang dijualbelikan ini adalah barang hasil curian dan statusnya masih dalam pencarian. Lalu zatnya ini suci atau halal, ada harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi secara sukarela mereka membeli daripada barang yang dijual dengan harga yang sudah disepakati. Nah, jadi menurut pendapat ulama sendiri, berdasarkan apa yang sudah terkandung di dalam Al-Quran, dasar hukum atas jual beli tadi, kegiatan jual beli barang bekas ini diperbolehkan dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli terpenuhi dan saling ridho antara penjual dan pembelinya. Nah, untuk penerapannya sendiri, penerapan teori ini di dalam kasus jual beli barang bekas ini
masih banyak yang kita temui, terutama dalam media sosial ya. Di media sosial ini masih banyak kita temui penjual, barang bekas atau barang second ini, terkadang masih ada yang, eee, mempunyai niat yang kurang baik ya. Terkadang itu yang barang diperjualbelikan itu kondisinya sudah tidak bagus, tetapi dia mengatakan kepada calon pembeli bahwa kondisinya ini normal. Misalkan, pembelian HP second yang ada di forum, jadi si penjual ini dia mengatakan kepada calon pembeli bahwa tidak ada minus, jadi no minus dan, masih bagus, pemakaian perawatan masih bagus. Tetapi dalam kenyataannya ketika si pembeli ini sudah membeli dan mungkin pembelinya itu kurang memahami tentang bagaimana cara mengecek HP, bagaimana cara mengecek handphone, maka setelah dibeli barang ini, ternyata setelah digunakan beberapa minggu atau beberapa bulan sudah rusak. Atau bahkan mungkin baru digunakan beberapa hari setelah pembelian, ini sudah terlihat minus-minusnya. Entah itu terkadang itu ada HP yang kartu SIM-nya tidak bisa masuk dan lain sebagainya, yang mana penjual tidak memberi informasi terlebih dahulu. Dan untuk si pembeli pun kurang memahami tentang cara-cara mengecek handphone. Nah, untuk prakteknya seperti itu. Dan hal tersebut akan merugikan pembeli jika kita misalkan sebagai pembeli tidak teliti dan berhati-hati dalam memilih. Jadi kesimpulan daripada analisis ini tadi yaitu apa yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa jual beli barang bekas ini diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat atau ketentuan jual beli yang sudah diatur dalam KHS dan sesuai dengan syariat Islam. Yaitu yang pertama, harus adanya penjual dan pembeli yang sudah balik dan berakal, lalu adanya ijab dan qabul saat bertransaksi, dan ketiga, adanya objek yang diperjualbelikan, dan objek ini atau barang ini harus jelas kepemilikannya, bukan barang curian dan masih dapat dimanfaatkan serta halal. Lalu yang keempat, harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ini, jadi harus ada untuk harga harus ada kesepakatan, dan antara penyerahan barang dan harganya. Dan untuk saran bagi pembeli khususnya, jika melakukan jual beli barang bekas atau yang sudah setengah pakai harus, memahami betul apa saja yang harus dicek pada saat transaksi ini terjadi ya. Ketika kita melakukan transaksi kita benar-benar harus paham dengan barang yang harus, yang kita beli, kita harus benar-benar mengecek dengan keseluruhan apakah barang ini benar-benar masih layak dipergunakan ataukah ada keminusan atau cacat, terhadap kondisi barangnya. Dan juga kita harus memahami betul harga-harga barang, berapa harga pasaran barang-barang bekas tersebut, jangan sampai kita, tertipu kepada, terhadap penjual ketika penjual menjual barang bekas ini tetapi harganya masih sangat tinggi. Jadi kita harus benar-benar memahami kondisi barang dan juga harga. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.